Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Saya dari TIK 2B, Vokasi Universitas Brawijaya. Baik, di sini saya akan share screen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah pada Linux di aplikasi terminal Ubuntu ya. Nah, saya akan menjelaskan terkait penggunaan sebuah Command Line Interface atau CLI yang merupakan sebuah interface berbasis teks yang mengizinkan pengguna atau user untuk dapat melakukan interaksi dengan sistem. Oke, langsung saja yaitu perintah pertama yaitu di sini ada who. Kita ketik di sini who. Oke, lalu enter. Nah, di sini tertera who yaitu berfungsi untuk menginformasikan user yang sedang aktif atau yang login gitu ya. Nah, di sini tertera yang sedang aktif namanya Taufik, user Taufik. Nah, terus aktif user ini dari jam 19 jam 19 lebih 14 ya, pada tanggal 4 bulan 4 tahun 2021. Jadi hari ini tadi, yaitu saya sendiri. Oke, lanjut ke perintah wami. Oke, enter. Nah, di wami ini berfungsi untuk menginformasikan user yang sedang aktif saat ini. Nah, di sini yang sedang aktif yaitu user Taufik yang saya pakai sekarang ini. Nah, oke, lanjut ke perintah selanjutnya. Kita perintah ls. Nah, ls ini fungsinya untuk menampilkan berkas-berkas dalam direktori. Coba kita langsung enter. Nah, dalam direktori ini terdapat nih, direktori desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Di sini kita mencoba untuk membuka direktori dokumen dengan perintah cd. Oke. Nah, ini caranya yaitu cd lalu ketik itu nama dokumen sesuai dengan tulisan besar dan kecil lalu kita enter. Nah, kita udah di dalam folder dokumen. Nah, gimana sih caranya melihat berkas-berkas direktori? Itu sama aja ya dengan yang di atas tadi, yaitu dengan ls lalu enter. Nah, ini kita udah di dalam dokumen, dan ini di dalam dokumen itu ada direktori-direktori di atas ini. Oke. Lanjut kita gimana cara kita membuat directory. Oke, coba kita membuat ya, yaitu dengan perintah mkdir lalu nama file yang mau kita buat. Nah, di sini kita coba membuat itu namanya QWERTY gitu ya. Lalu kita enter. Oke. Cara yang melihat kalau directory QWERTY itu udah terbuat dengan cara tadi ya, ketik ls lalu enter. Nah, ini jadi udah tercantum di sini ya QWERTY. Nah, gimana sih cara membuka folder QWERTY itu? Itu caranya dengan seperti kayak tadi, cd lalu QWERTY lalu enter. Nah, kita udah di dalam berkas QWERTY ya. Oke. Gimana sih cara kembali lagi ke dokumen? Nah, caranya yaitu dengan cd spasi titik 2 kali. Nah, lalu kita enter. Nah, kita udah kembali ke direktori dokumen ya. Caranya kembali juga sama tadi, cd lalu oke. Kita di sini udah memakai kurang lebih 7 ya, 7 perintah. Lalu gimana sih cara membuat file? Ini kan tadi directory ya, sekarang file. File yaitu dengan cara touch lalu nama yang nama file yang mau kita buat. Kita kasih nama aja diariku ya. Lalu kita enter. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Udah muncul ya, guys. Nah, gimana sih cara menghapus file atau directory? Nah, pertama yaitu kita mau menghapus file dulu ya. File dulu dengan cara rm lalu nama file yang mau dihapus. Nah, ini namanya diariku ya. Lalu kita enter. Nah, otomatis kita cek ya, otomatis akan terhapus. Gimana sih cara menghapus diary? Nah,
Soalnya kita mau hapus ini QWERTY ya, di apa directory QWERTY ya, maaf. Itu caranya dengan kita kembali. Nah, kita ke dokumen ini mau hapus QWERTY ya. Itu caranya dengan rmdir, beda ya sama yang tadi ya, mrdir lalu nama QWERTY, lalu kita enter. Kita cek, nah udah nggak ada ya. Jadi yang awalnya kan ada ini, kan sekarang udah nggak ada karena hapus. Nah, bedanya apa? Bedanya rmdir sama rm tadi beda ya, karena kalau rmdir itu berarti remove directory, kalau rm berarti cuma remove doang, berarti yang di remove itu cuma filenya doang. Kalau rmdir berarti yang di remove itu beserta dengan directory. Oke, itu ya. Kita tadi coba lagi. Lanjut ya, kita mengetik perintah untuk membedakan mana sih yang file, mana sih yang perintah, yaitu caranya dengan ls min l. Nah di sini terlihat kan ada dr, ini nggak ada dr-nya, dan ini adalah, dan ini ada. Nah, yang ada dr ini berarti dia directory, itu yang berwarna biru ini ya. Nah yang nggak ada dr-nya berarti dia file, atau yang ini yang berwarna putih. Perbedaannya di situ aja sih. Oke, mari kita lanjut. Coba untuk apa namanya, mengganti apa ya, apa ya namanya, memindah file satu ke file lainnya gitu ya mungkin ya. Nah, coba kita ini nih, move dengan perintah move diariku. Nah, ini mau kita move atau mau kita pindah ke QWERTY, ke directory QWERTY. Nah, ini lalu kita enter. Nah, oke. Terus selanjutnya kita cek ya. Kita berarti masuk ke directory QWERTY. Kita enter. Lalu kita cek. Nah, udah masuk. Jadi file yang tadi diariku di luar sekarang udah masuk ke dalam QWERTY. Selanjutnya mengganti nama. Nah, di sini diariku saya mau ganti nama. Perintahnya sama ya dengan move. Jadi move ini bisa dua fungsi. Yang pertama yaitu memindahkan, yang kedua ganti nama. Move diariku. Diariku mungkin mau diganti, asalnya di sini ceritaku gitu ya. Ceritaku. Kita enter. Nah, otomatis namanya akan mengganti ya. Yang awalnya tadi diariku sekarang jadi ceritaku. Tuh. Oke, lanjut. Untuk sekarang perintah cp. Cp ini fungsinya untuk menghapus, cp ini fungsinya untuk menduplikat file atau directory yang ada di terminal sini. Caranya dengan cp, sebenarnya kita menduplikat file ceritaku ini ya. Jadi ceritaku, nah kita mau menduplikat lagi, apa namanya, tuh. Nah semuanya kita mau kasih nama ceritaku 2. Kita enter. Kita cek lagi. Nah otomatis langsung menduplikat jadi 2 gitu. Bisa sampai 3, 4 bisa kok. Oke, lanjut ke ini nih, memasukkan ini kan file, berarti file itu kan pasti dalamnya coba kita cek sini. Nah, tadi berkasnya di QWERTY, di ceritaku. Nah, ini kan masih kosong ya kan. Gimana sih cara kita menulis atau memasukkan huruf di sini tapi tanpa mengetik di sini. Jadi kita memasukkannya lewat caranya gimana sih? Oke. Caranya gini. Caranya gini ya. Kita ketik cat terus spasi anak panah. Lalu nama file yang mau kita kasih nama di dalamnya. Kita mungkin mau pakai yang ceritaku ini ya. Nah, di sini lalu kita setelah itu kita enter. Nah, sini kita tulis, kita mau masukkan isi apa sih di dalam file itu. Nah, mungkin
Ini aku kasih ini Ibu Budi dan Ayah Budi, ini ya. Lalu setelah itu kita enter sekali lagi. Nah di sini kita Ctrl+C untuk mengunci teks ini. Oke, setelah itu kita cek apakah udah masuk ya, guys. Nah, ini dia. Dia udah ketik otomatis di sini ya, udah masuk include ke sini. Oke, berhasil. Itu tadi yang cat ya, cat panah nama file. Itu fungsinya untuk memasukkan tulisan ke dalam file. Oke, lanjut perintah WC. Nah, WC di sini bukan WC umum ya, yaitu di sini WC itu untuk menghitung baris dan jumlah huruf di dalam file. Nah, di sini coba kita memakai file yang tadi yang udah kita ketik tadi ya, namanya ceritaku. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, di sini ada 6 ini maksudnya 6 baris, dan 28 ini 28 huruf. Nah, 6 baris jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 28 ini jadi total semua huruf. Oke, tuh. Oke, berhasil. Nah, lanjut nih. Lanjut ke perintah lspci. Coba lspci ya. LSPCI. Nah, LSPCI ini apa sih fungsinya dari LSPCI? Perintah LSPCI ini, nah, perintahnya adalah perintah ini berfungsi untuk menampilkan perangkat yang terhubung menggunakan konektor firewall komponen interface yang terhubung ke server kita. Jadi dia akan menampilkan informasi perangkat-perangkat yang menggunakan PCI seperti ini nih, internet controller, USB controller, wireless device, dan device-device lainnya nih. Kayak ini nih, ya kan, kayak ini, VGA, ini nih. Nah, tuh. Oke. Lanjut ke perintah lainnya yaitu perintah unem. Unem kita enter. Unem ini fungsinya untuk menampilkan informasi tentang tipe kernel yang kita gunakan. Nah, yang kita gunakan ini kan kernel Linux ya kan. Jadi di sini tertulis Linux. Lanjut ke unem min-r. Enter. Nah, apa sih fungsi unem min-r? Nah, fungsinya yaitu untuk menampilkan informasi tentang versi Linux yang kita gunakan. Nah, versi Linux di sini menggunakan versi 5.8.0/44 generik ya. Lanjut ke unem strip A. Enter. Nah, di sini unem min A fungsinya untuk menampilkan secara lengkap sistem operasi kernel Linux yang kita gunakan. Nah, jadi di sini Linux ini seperti ini, GNU Linux, ya kan? Oke, lanjut kita ke perintah lain selanjutnya yaitu ls. Kita mencoba lsb score release A. Kita enter. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu untuk menampilkan versi dari distribusi sistem operasi Linux yang kita gunakan saat ini ya. Jadi distributor di sini yang kita gunakan yaitu Ubuntu. Seperti yang kemarin kita install itu yaitu kita memakai Ubuntu ya. Rilisnya yaitu yang rilis 20.04.
kode name-nya vokal. Oke. Next, yaitu kita ke perintah selanjutnya, yaitu memakai perintah free. Lalu enter. Nah, free di sini fungsinya untuk menampilkan penggunaan RAM pada sistem. Jadi kalau kita lihat di sini, outputnya kan ada dua nih. Ada mem sama swap. Jadi ada dua, yang pertama memori fisik, yang kedua memori virtual atau swap ini. Jadi total memori yang ada berapa, yang kepakai berapa, yang masih free berapa, itu di sini bisa dilihat ya. Ini dia. Total usage free, syarat dan lain-lain, ini cek. Oke, lanjut kita ke sekarang coba untuk connect internet ya. Jadi kita masuk ke internet begitu. Di sini kita memakai perintah ping. Nah, ping di sini saya memakai Google. Masuk ke Google tersebut. Ping google.com. Lalu enter. Lalu cetak aja. Nah, sini kita udah masuk ya ke Google. Nah, lanjut setelah itu kita kita masuk ke mungkin mau melihat IP dari suatu lokasi atau suatu sekolahan atau suatu instansi gitu ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan perintah dik. Lalu kita kita masukkan mungkin yang mau kita lihat mungkin punya Universitas Brawijaya. Sebentar. ub.ac.id ub.ac.id ya kan, lalu kita enter. Sini fungsi dik tadi yaitu untuk menampilkan address IP publik atau info-info lainnya. Nah, di sini seperti contoh ini BAC password section. Nah, ini untuk IP-nya di sini, ini servernya yang di sini ya kan. Ini untuk server publik ya kan, guys. Bisa terlihat sekali ini sampai sini. Nah, ini dia. Oke, baik. Lanjut. Ada lagi yaitu NS lookup. Nah, di sini tuh sama. Baik. Lanjut kita ke NS lookup. Terus kita masuk ke ub.ac.id. Enter. Nah, fungsinya lookup tadi NS lookup tuh fungsinya untuk menampilkan informasi secara simpel ya. Di contohnya seperti ini. Tadi kan panjang ya. Kalau ini cuma langsung intinya kayak nama, names, ub aja id, terus addressnya ini, terus namanya ini tuh. Oke, lanjut ke perintah yaitu ls usb, lalu kita enter. Nah, fungsinya ls usb itu yaitu untuk menginformasikan port USB yang terhubung pada server kita saat ini. Nah, sini kita udah terhubung sama yaitu bus VirtualBox yang kita pakai Ubuntu ini, sama yang satu itu Linux Foundation 1.1 ya. Ini dia. Yang terakhir, nah ini tuh ada yang namanya ini nih. Ini tadi yang udah kita buat kurang lebih ini udah 27 kode 26 kalau 26 sampai 27. Nah, yang terakhir, perintah yang terakhir ini yaitu clear. Yaitu clear ya. Lalu kita enter. Clear itu fungsinya untuk menghapus perintah-perintah yang udah kita buatin ya, guys. Lalu kita enter. Maaf, mau kapital. Lalu kita enter ya, clear. Nah,
otomatis akan terhapus semua ya. Kembali di sini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.